Halo guys, selamat datang lagi di Obrolan Tak Biasa, channel yang selalu ngobrolin hal-hal beda dari biasanya. Dan hari ini kita bakal masuk ke rabbit hole soal AI yang jujur aja bikin aku agak merinding campur penasaran. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Di saat kita lagi seru-serunya nyobain AI buat bikin gambar lucu atau bikin puisi, ternyata ada sekelompok orang super pintar di luar sana yang lagi keringet dingin. Mereka panik mikirin gimana caranya AI ini nggak malah jadi akhir dari segalanya. Seriusan, ini bukan skenario film. Dan kepanikan ini tuh bukan cuma obrolan di forum-forum internet doang loh. AI sekarang udah jadi topik super serius yang dibahas sama para pemimpin dunia. Kayak misalnya di World Economic Forum di Davos, tempatnya orang-orang paling berpengaruh di planet ini ngumpul. Nah, yang menarik tuh, obrolan mereka udah geser. Kalau dulu mungkin isinya cuma, wih keren banget ya AI. Sekarang udah berubah jadi, oke, ini beneran nyata, gimana cara kita ngaturnya? Soalnya taruhannya udah makin gede, udah bukan main-main lagi guys. Dan sumber dari semua kegelisahan ini, ada satu istilah yang sering banget disebut-sebut, AGI. Ini nih kata kuncinya. Oke, jadi apa sih sebenarnya AGI itu? Jujur, ini emang agak membingungkan, bahkan buat para ahlinya sendiri. Jadi kalau kamu nanti agak bingung dengar penjelasanku, tenang, kamu nggak sendirian. Kita bingung bareng-bareng. Simpelnya gini deh, AGI itu AI yang level pinternya udah setara sama manusia. Jadi, dia bukan cuma jago di satu hal doang, kayak main catur gitu, tapi bisa mikir, belajar, dan beradaptasi di hampir semua hal. Ya, persis kayak kita. Tapi, yang bikin lucu sekaligus pusing, definisi AGI ini kayak gawang sepak bola yang bisa pindah-pindah sendiri. Dulu, orang mikir kalau AI bisa ngalahin juara catur dunia, itu udah pasti AGI. Pas beneran kejadian, mereka malah bilang, oh, itu bukan pinter beneran, itu cuma ngitung doang. Terus gawangnya digeser lagi. Gitu aja terus, sampai pusing. Biar gampang, kita pakai analogi aja ya. Bayangin kecerdasan itu kayak mesin mobil. Dia itu bukan cuma satu benda tunggal, tapi gabungan dari banyak banget komponen yang kerja bareng-bareng buat bikin mobilnya jalan. Nah, AI yang ada sekarang itu ibarat mesin yang tenaganya super gede di beberapa komponennya. Misalnya di kemampuan bahasa, kencang banget. Tapi di komponen krusial lain kayak penalaran atau akal sehat gitu ya, mesinnya masih rusak parah. Jadi nggak seimbang kan? Bahaya. Oke, siap-siap ya, karena dari sini ceritanya makin aneh. Ada sekelompok orang yang super duper serius mikirin masalah mesin rusak ini. Kita kenalan yuk sama mereka, namanya kaum rasionalis. Dan mereka tuh, gimana ya bilangnya, pede banget. Ini kutipan beneran loh. Mereka percaya kalau komunitas mereka lah salah satu dari sedikit harapan buat nyelamatin manusia dari kepunahan. Wow, salut sih sama rasa tanggung jawabnya. Beban hidupnya berat banget kayaknya ya. Jadi prinsip hidup mereka tuh gini, logika dan data adalah dewa, sementara emosi itu cuma gangguan. Fokus hidupnya cuma satu, mencegah kiamat gara-gara AI. Mereka beneran ngerasa jadi the chosen one gitu deh. Tapi ironisnya, saking stresnya mikirin kiamat, beberapa dari mereka malah kena krisis mental beneran. Sedih sekaligus bikin mikir ya. Oke, tapi jangan langsung ngejudge mereka aneh dulu ya. Kepanikan mereka itu sebenarnya nyambung loh sama masalah teknis yang tadi kita bahas. Intinya gini, gimana jadinya kalau kita berhasil bikin AI super pinter, tapi nggak punya akhlak? Para peneliti bahkan punya istilah khusus buat kondisi ini, crippled AI. Maksudnya bukan AI-nya yang cacat, tapi AI yang lumpuh di bagian keamanannya. Jadi kemampuannya itu melesat kayak roket ke bulan, tapi sistem keamanannya masih jalan santai kayak siput. Jomplang banget kan? Biar kebayang, coba lihat deh grafik ini. Idealnya, kemajuan kemampuan AI sama tingkat keamanannya itu harusnya seimbang. Naik barengan dengan cantik gitu, kayak garis lurus 45 derajat. Tapi kenyataannya, lihat garis merah itu. Kemampuan AI melesat jauh ke atas, sementara keamanannya ketinggalan di bawah. Nah, celah yang makin lebar antara dua garis itu yang disebut red line alias zona bahaya. Ini adalah wilayah di mana risiko bencana besar gara-gara AI jadi sangat-sangat tinggi. Dan kita di sini ngomongin bencana skala kepunahan manusia. Beneran bukan main-main. Pusing? Sama, aku juga. Tapi tenang, setelah semua kepanikan ini, pertanyaannya adalah, terus gimana dong? Ada solusinya nggak? Ada harapan nggak sih biar kita nggak beneran jadi figuran di film kiamat?
Untungnya, para peneliti lagi ngerjain yang namanya tangga kepercayaan AGI. Ada 3 langkah utama. Pertama, alignment. Intinya bikin AI ini sefrekuensi sama nilai-nilai kemanusiaan kita. Kedua, intervenable. Harus ada tombol stop darurat yang bisa kita pencet kapan aja kalau AI-nya mulai aneh-aneh. Dan ketiga, reflectable. AI-nya harus bisa ngejelasin kenapa dia ngambil suatu keputusan. Jadi nggak kayak kotak hitam yang misterius. Makanya sekarang ini keamanan AI udah dianggap bukan lagi urusan segelintir perusahaan teknologi aja. Isu ini tuh udah kayak udara bersih atau air minum, sesuatu yang fundamental dan harus kita jaga bareng-bareng secara global. Soalnya kalau sampai tercemar, dampaknya bisa kena ke kita semua di planet ini. Dan mungkin pertanyaan paling penting yang harus kita tanyain ke diri sendiri sekarang adalah ini. Dengan semua kecepatan ini, sebenarnya kita lagi balapan untuk menciptakan kecerdasan super, atau kita justru lagi balapan melawan waktu untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari ciptaan kita itu? Aku beneran pengen dengar pendapat kalian soal ini. Apakah semua ketakutan ini menurut kamu berlebihan, atau justru kita yang selama ini terlalu santai? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain bel biar nggak ketinggalan obrolan tak biasa selanjutnya.